Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian semua, ini adalah tugas demonstrasi kontekstual modul 1.1 dari Pendidikan Guru Penggerak. Perkenalkan, nama lengkap saya Elsiana Peniwaleng SPD. Saya adalah guru penggerak angkatan 11 dan saat ini saya juga mengabdi sebagai seorang guru bimbingan dan konseling atau guru BK di tempat mengabdi saya SMA Negeri 3 Fatuleu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Nah, Bapak Ibu semua, sebelum saya mendemonstrasikan tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, maka mari kita mengenal dulu siapa itu Bapak Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Tanggal lahirnya yakni tanggal 2 Mei sampai dengan saat ini dikenal atau diperingati sebagai Hari Pendidikan karena Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pahlawan yang memperjuangkan pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara mengajarkan tentang filosofi pendidikan KHD yang saat ini kita kenal sebagai pendidikan yang menghamba pada peserta didik atau pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Ada 5 konteks tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan saya angkat sebagai bentuk pemahaman dan juga refleksi saya dalam mempelajari seluruh kontekstual dari pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Bapak Ki Hajar Dewantara dalam filosofi pendidikan ini mengajarkan kepada kita semua bahwa pendidikan itu adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Lalu kemudian ada konteks pemikiran yang kedua, yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia individu dan juga manusia bermasyarakat. Kemudian ada konteks pemikiran yang ketiga, di mana konteks pemikiran ini dititik beratkan pada kodrat zaman dan juga kodrat alam yang ada di dalam diri peserta didik. Kemudian konteks yang keempat, pendidikan yang mengajarkan tentang nilai budi pekerti, watak atau karakter kepada peserta didik. Lalu konteks yang terakhir yang akan saya demonstrasikan adalah konteks di mana Bapak Ki Hajar Dewantara mengajarkan guru sebagai pembelajar merdeka. Mari kita lihat sama-sama pembahasan secara rinci tentang 5 kontekstual utama yang saya angkat dalam demonstrasi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini. Yang pertama tadi yang kita lihat atau kita dengar, pikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Bapak Ibu, konteks pemikiran ini dimaknai sebagai guru itu diibaratkan sebagai seorang petani ataupun seorang tukang kebun. Karena bagi Bapak Ki Hajar Dewantara, peserta didik itu diibaratkan sebagai benih-benih yang akan ditanam. Nah, sekolah itu akan menjadi lahan kita dalam memupuk kehidupan peserta didik untuk bisa bertumbuh dan berkembang. Jadi pada dasarnya kita adalah petani, peserta didik kita adalah benih-benih, kemudian lahan kita untuk mengelola ataupun menuntun pertumbuhan benih-benih itu adalah sekolah kita yang menjadi lahannya.
Nah, Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara itu meyakini bahwa peserta didik itu adalah benih yang sama yang ditanami pada lahan yang sama. Namun dalam proses pertumbuhannya, benih-benih tersebut bisa saja pertumbuhannya itu berbeda. Nah, di mana disinilah fungsi daripada seorang guru, karena petani itu akan mengupayakan segala macam cara agar benih yang ditanam itu bisa tumbuh secara bersama-sama dan pada akhirnya tanaman atau benih tersebut bisa tumbuh subur bersamaan dan menghasilkan buah yang terbaik. Kemudian ada konteks pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua, yaitu tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia individu dan juga sebagai manusia bermasyarakat. Nah, Bapak Mama, Bapak Ibu, konteks pemikiran ini dimaknai guru sebagai penuntun di dalam menebalkan laku murid agar tercapailah tujuan akhir pendidikan itu, yakni peserta didik mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perjalanan kehidupan mereka. Selain itu juga peserta didik dituntun untuk dapat melihat dan mengenal akan kodrat yang sudah ada. Bapak Ibu, konteks pemikiran ini sungguh mematahkan teori tentang peserta didik itu adalah kertas putih yang kosong, tergantung pada siapa yang menuliskannya. Sesungguhnya filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tidak memiliki teori tentang kertas putih yang kosong seperti itu. Namun filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara mengibaratkan ataupun menggambarkan filosofi tentang teori di mana peserta didik itu bukanlah sebuah kertas yang kosong, tetapi peserta didik itu ibaratkan sebuah kertas yang sudah memiliki samar-samar garis. Jadi dia bukan lagi merupakan kertas putih yang kosong, tetapi kertas yang sudah memiliki garis namun masih samar ataupun masih kurang. Dan kita sebagai guru lah yang menjadi penuntun untuk menebalkan samar-samar garis yang ada pada kertas tersebut, sehingga pada akhirnya peserta didik itu bisa menjadi tahu dengan jelas tentang kodrat yang mereka miliki, tentang minat, tentang bakat yang sudah mereka miliki. Kemudian ada konteks pemikiran kodrat zaman dan juga kodrat alam. Nah, Bapak Ibu semua, khususnya Bapak Ibu guru, kodrat zaman ini artinya bahwa kodrat zaman ini adalah kodrat di mana kita menuntun peserta didik kita disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kita tidak bisa lagi menyamakan perkembangan zaman kita untuk ditekankan atau dilaksanakan ataupun diterapkan pada pendidikan peserta didik kita yang ada di zaman saat ini. Kemudian kodrat alam. Berbicara tentang kodrat alam itu dimaknai sebagai konteks lokal sosial budaya murid itu atau peserta didik itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan daerah asal peserta didik kita masing-masing. Artinya bahwa setiap peserta didik yang lahir dari asal mereka masing-masing atau budaya mereka masing-masing itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu dalam melihat ataupun kembangkan perkembangan anak itu perlu kita gali, kita teliti ataupun kita lihat dari perkembangan budaya sosial sekitar anak peserta didik kita. Lalu konteks yang keempat, Bapak Ki Hajar Dewantara mengajarkan kepada kita bahwa pendidikan itu mengajarkan pada nilai budi pekerti atau watak atau karakter kepada peserta didik. Nah, nilai budi pekerti yang diangkat oleh Bapak Ki Hajar Dewantara ini adalah perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan sebuah tenaga. Nah, budi pekerti ini sebagai perpaduan antara cipta, yaitu kognitif atau cara berpikir anak,
dipadukan dengan karsa atau afektif anak, sehingga menciptakan sebuah karya atau perilaku ataupun psikomotor daripada anak. Jadi nilai-nilai dalam budi pekerti ini lah yang wajib kita lihat, kita terapkan sehingga menghasilkan sebuah karya ataupun perilaku yang menjadi karakter pada diri peserta didik. Lalu kita akan melihat sama-sama tentang kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara yang terakhir, yaitu guru sebagai pembelajar merdeka. Nah, maksud daripada Bapak Ki Hajar Dewantara ini yang saya refleksikan bahwa guru sebagai pembelajar merdeka itu mengartikan bahwa kita, Bapak Ibu guru, harus menjadi guru yang dapat menginternalisasikan semboyan Ingarso Sumitodo Ing Madya Mahaukarsa Tutwuri Handayani, yang artinya adalah Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu guru hebat luar biasa, saat kita berdiri dari depan peserta didik, maka kita harus memberikan contoh ataupun menjadi contoh. Itu adalah makna dari kata Ingarsa Sumitodo. Di depan kita memberikan dan menjadi contoh. Kemudian di samping, saat kita berada di samping peserta didik, kita menuntun peserta didik kita. Itulah arti atau makna dari kata atau semboyan Ing Madya Mangunkarsa. Di samping kita menuntun. Kemudian dari belakang kita berdiri untuk memberikan dukungan ataupun dorongan kepada peserta didik. Tutwuri Handayani. Nah, Bapak Ibu guru hebat, mari kita semua sama-sama menginternalisasikan semboyan ini. Ingarso Sumitodo Ing Madya Mangunkarsa Tutwuri Handayani. Di depan kita berdiri untuk memberikan contoh, di samping kita ada untuk menuntun peserta didik kita, dan saat kita ada di belakang mereka, kita memberikan dukungan dan dorongan kepada peserta didik kita untuk mencapai tujuan pendidikan. Demikian Bapak Ibu guru hebat semua, inilah akhir dari demonstrasi kontekstual pemahaman saya tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Semoga materi ini bermanfaat untuk memperkaya pengetahuan kita semua tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Terima kasih dan salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Shalom. Salve.